Hai anak-anakku semua, apa kabar? Kali ini kita akan belajar tema 4, subtema 2. Nah, kita akan belajar tentang hidup bersih dan sehat di sekolah. Ya, kita awali dengan mengamati anak-anakku semua. Ayo kita mengamati ya. Dayu dan teman-teman sedang bermusyawarah. Mereka membahas persiapan lomba kebersihan antar kelas. Dengarkan teks percakapan berikut. Lomba kebersihan antar kelas tinggal 2 hari lagi. Apa yang harus kita lakukan, teman-teman? Menurutku, kita harus segera bersiap diri. Setuju, kita harus segera gotong royong. Kemudian, apa yang harus kita persiapkan? Kita harus menyiapkan kemoceng, serbet, kain pel, dan vas bunga. Mari segera kita siapkan alat-alat tersebut. Jawablah pertanyaan berikut sesuai hasil musyawarah Dayu dan teman-teman. Oke, pertanyaan yang pertama anak-anakku semua. Kegiatan apa yang akan diikuti Dayu dan teman-teman? Ya, mereka akan mengikuti lomba kebersihan antar kelas. Pertanyaan yang kedua, apa hasil musyawarah Dayu dan teman-teman? Iya, hasil musyawarah Dayu dan teman-teman adalah segera bergotong royong menyiapkan alat-alat keperluan lomba kebersihan antar kelas. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana pendapatmu terhadap hasil musyawarah mereka? Iya, hasil musyawarah mereka sangat baik karena segera menyiapkan segala sesuatunya dengan bergotong royong. Pertanyaan yang keempat, apa saja peralatan yang perlu mereka siapkan? Ternyata peralatan yang perlu mereka siapkan adalah kemoceng, serbet, kain pel, dan vas bunga. Anak-anakku semua, pertanyaan yang terakhir atau yang kelima, menurutmu apa manfaat kegiatan yang akan mereka lakukan? Iya, meningkatkan kebersihan kelas. Selanjutnya akan belajar menemukan makna kata-kata dengan benar. Nah, temukanlah makna kata-kata berikut dengan benar. Di sini ada 3 kata, yaitu kemoceng, kain pel, dan vas. Sekarang kita cocokkan ya. Apa makna dari kata kemoceng? Iya, kemoceng adalah pembersih debu. Kemudian yang kedua adalah kain pel. Apa makna dari kata kain pel? Betul sekali, kain yang digunakan untuk mengeringkan lantai. Kemudian yang terakhir, vas. Iya, tentu saja tempat bunga. Kalian pasti sudah paham ya anak-anakku semua. Kita lanjut membaca. Oke, sekarang kita akan membaca. Bacalah teks berikut dengan lafal dan intonasi yang sesuai. Kelasku bersih, aku bangga. Sekolah Dayu akan mengadakan lomba kebersihan antar kelas. Dayu dan teman-teman bertekad untuk menang dalam lomba tersebut. Mereka mulai berbenah. Semua siswa ikut ambil bagian. Dayu dan teman-teman sepakat untuk mengadakan gotong royong. Dayu dan teman-teman mulai yang bergotong royong. Bagian pertama yang dibersihkan adalah ruang kelas. Semua siswa berbagi tugas. Ada yang menyapu lantai, membersihkan kaca jendela, membersihkan papan tulis, dan menata ruang kelas. Semua siswa ikhlas mengerjakan tugas masing-masing. Kelas Dayu menjadi bersih dan rapi. Lantai, jendela, dan dinding tidak ada yang berdebu. Semua perabotan kelas pun tertata dengan baik. Ada juga hiasan dinding terpajang di dinding. Dayu dan teman-teman bangga punya ruang kelas yang bersih. Kelas yang bersih membuat siswa sehat. Bacaan tadi bisa kamu ulangi sendiri di rumah ya anak-anakku semua. Kemudian kita lanjut mengamati. Setelah tadi memahami percakapan, kemudian kita memahami makna kata,
Sudah membaca, sekarang kita mengamati. Nah, ayo kita mengamati. Kelas Dayu adalah kelas yang bersih. Sudah tahukah kalian semua tentang ciri-ciri kelas yang bersih? Nah, mari kita bersama-sama mengamati gambar dengan teliti. Ada gambar apa? Ada gambar, wow, ruang kelas. Ada bangku guru, ada meja guru, ada bangku siswa, ada meja siswa, ada vas bunga, ada jendela, ada hiasan dinding, ada papan tulis. Betul ya anak-anak ya? Kalian telah mengamati dengan baik. Kemudian, bagaimana suasana kelas yang telah kamu amati kali ini? Apakah kamu mengerti isi gambarnya? Oke. Amati baik-baik ya anak-anakku. Nah, anak-anak, suasana kelas sangat nyaman ya. Kenapa bisa terlihat sangat nyaman? Kelas itu terlihat bersih. Nah, ciri-ciri kelas yang bersih adalah, mari kita belajar ciri-ciri kelas yang bersih. Yang pertama, kelas yang bersih berarti tidak ada sampah berserakan. Yang kedua, kelas yang bersih berarti tidak ada debu yang menempel di meja. Yang ketiga, kelas yang bersih, meja dan kursi tersusun dengan rapi. Nah, sudah membaca, bermain makna kata, kemudian sudah mengamati. Sekarang kita akan belajar menuliskan hasil pengamatan terhadap gambar pada kolom berikut. Nah, dengan judul kelas bersih dan menyehatkan. Kalian bisa coba di rumah menuliskan hasil pengamatanmu terhadap gambar pada kolom berikut. Kali ini Ibu akan mencontohkan tulisan dari hasil pengamatan kita bersama tadi. Kelas bersih dan menyehatkan. Kelas yang bersih adalah kelas yang tidak ada sampah berserakan dan tidak ada debu yang menempel di lantai, di meja, di kursi, ataupun di jendela. Selain itu, meja dan kursi tertata dengan rapi. Kelas yang bersih membuat kegiatan pembelajaran menjadi nyaman. Dengan kelas yang bersih, semua warga kelas menjadi sehat. Nah, itu contoh dari Ibu. Kalian bisa menuliskan hasil pengamatan kalian di rumah. Nah, tadi Dayu dan teman-teman telah bergotong royong ya. Ada yang menyapu lantai, ada yang membersihkan kaca, ada juga yang menatap kelas. Nah, gerakan menyapu lantai itu ternyata dapat dibuat dalam bentuk tari. Mari kita perhatikan gambar berikut dengan teliti. Ya, di situ ada gambar siswi perempuan sedang menyapu, gerakan menyapu. Perhatikan temanmu memperagakan gerakan menyapu lantai. Perhatikan gerakan kepala temanmu dan perhatikan gerakan tangan temanmu. Begitu pula kalian harus memperhatikan gerakan kaki temanmu. Dengan petunjuk Ibu terlebih dahulu, tirukan gerakan menyapu lantai dalam bentuk tari seperti gambar berikut. Ada gambar gerakan kepala, gerakan tangan, gerakan kaki. Nah, dapatkah kamu menirukan gerakan tari di atas? Tentu kalian dapat meniru gerakan tari tersebut. Lakukan tanpa iringan musik terlebih dahulu. Jika kalian sudah bisa, lakukan dengan iringan musik. Nah, ternyata
alat musik yang dapat digunakan mengiringi, misalnya ada gendang, ada rebana, tamborin, atau tifa. Di situ ada gambarnya ya. Nah, ada gambar gendang, rebana, tamborin, dan tifa. Jika alat musik di atas tidak ada, gunakan benda-benda di sekitar kelasmu sebagai alat musik. Misalnya saja botol plastik bekas. Anak-anak, mari kita mengamati kembali. Kalian perhatikan kembali gambar gendang dan tifa di atas. Ternyata dinding gendang membentuk pola segitiga. Dinding tifa membentuk pola segi 4 dan segitiga. Nah, masihkah kalian ingat dengan sisi, sudut, dan titik sudut pada bangun datar? Mari kita mengingat-ingat kembali ya. Di sini ada 2 kelompok dengan ciri-ciri. Yang pertama adalah banyak sisi 3, banyak sudut 3, dan banyak titik sudut 3. Kemudian ada yang banyak sisi 4, banyak sudut 4, dan banyak titik sudut 4. Kita belajar yang pertama, yaitu banyak sisi 3, banyak sudut 3, dan banyak titik sudut 3. Nah, itu merupakan ciri-ciri dari bangun datar segitiga. Di sini ada 9 bangun datar. Mari kita mencari yang termasuk bangun datar segitiga, yaitu yang termasuk bangun datar segitiga adalah bangun D, F, dan H. Kemudian yang banyak sisi 4, banyak sudut 4, banyak titik sudut 4 merupakan ciri-ciri dari bangun datar segi 4. Yang termasuk bangun datar segi 4, ada bangun datar apa saja? Iya, betul sekali. Ada bangun datar A, C, E, G, I. Nah, anak-anakku semua, Ibu yakin kalian sudah paham tentang bangun datar segitiga dan segi 4. Kemudian anak-anakku, untuk meningkatkan pemahaman kalian, kelompokkan bangun datar berikut. Kalian mengelompokkan sesuai dengan banyak sisi, sudut, dan titik sudutnya. Nah, ada 2 box, bangun datar berbentuk segi 4 dan bangun datar berbentuk segitiga. Mana saja yang termasuk bangun datar berbentuk segi 4? Mari kita kelompokkan. Iya, bangun datar 1, 3, 5, dan 7 merupakan bangun datar berbentuk segi 4. Kemudian yang termasuk bangun datar berbentuk segitiga apa saja? Betul sekali. Bangun datar 2, 4, 6 termasuk bangun datar berbentuk segitiga.